Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Hari ini Selasa 18 April 2023. Firman Tuhan bagi kita bersama terdapat dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-7, di mana bagian ini berbicara tentang Yunus yang mengingkari panggilan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kitab Yunus diawali dengan kisah di mana Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe yang adalah ibu kota kerajaan Asyur. Berbicara tentang kerajaan Asyur, kerajaan ini adalah kerajaan yang terkenal sangat kejam dalam berperang. Ada beberapa catatan sejarah di mana Raja Asyur membanggakan kekejaman mereka kepada tawanan-tawanan perang mereka. Ada beberapa tawanan yang dipotong kakinya, yang dipotong tangannya, yang dikuliti tubuhnya hidup-hidup, lalu kulit tersebut ditempel di tembok-tembok sebagai peringatan bagi tawanan-tawanan lain. Dan banyak lagi kekejaman-kekejaman lainnya yang dilakukan oleh kerajaan Asyur. Dan Israel sendiri juga pernah diserang oleh Asyur, sehingga kerajaan Asyur terus-menerus menjadi ancaman bagi Israel. Jadi inilah bangsa Asyur, kota Niniwe, dan kepada bangsa yang seperti inilah Yunus disuruh oleh Tuhan untuk mewartakan pertobatan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita bertanya mengapa Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan, atau mengapa Yunus mengingkari panggilan Tuhan dan tidak mau pergi ke kota Niniwe, jawabannya jelas. Yang pertama, karena ia takut. Kita bisa bayangkan, Yunus diutus kepada bangsa musuh yang terkenal kejam. Diutus untuk menyampaikan pesan Allah agar kota Niniwe bertobat. Kalau tidak bertobat, maka kota ini akan dihancurkan oleh Allah. Yunus pasti berpikir bahwa permintaan Tuhan ini sangat keterlaluan. Bagaimana kalau di sana saya langsung disiksa? Bagaimana kalau di sana saya akan langsung dibunuh? Mungkin ini yang dipikirkan oleh Yunus pada waktu itu. Lalu yang kedua adalah karena Yunus sangat membenci bangsa Asyur, termasuk di dalamnya orang-orang Niniwe. Bangsa ini tidak hanya terkenal jahat dan kejam, tapi juga musuh dari bangsa Israel. Kalau Tuhan mau menghukum mereka, langsung saja hukum. Tapi kalau Tuhan suruh Yunus untuk ke sana, memberitakan tentang penghakiman, bukankah ada kemungkinan bangsa Niniwe ini diselamatkan? Ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni bangsa ini. Dan Yunus tidak rela akan hal itu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kita bisa bayangkan apa yang dirasakan oleh Yunus ketika Allah menyuruhnya pergi ke Niniwe. Ia tidak hanya takut,
tapi ia juga tidak rela kalau bangsa ini diampuni dan diselamatkan oleh Tuhan. Pergi ke Niniwe adalah hal yang tidak masuk akal bagi Yunus, tetapi ini adalah panggilan Tuhan. Takutnya Yunus seolah-olah mau mengatakan bahwa ia tidak percaya akan pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Seolah-olah ketika nanti ia di Niniwe, Allah akan membiarkannya seorang diri. Seolah-olah Allah merancang sesuatu yang tidak baik untuk hidupnya. Rasa tidak rela Yunus akan keselamatan Niniwe juga mau memberitahukan kepada kita bahwa Yunus belum seutuhnya mengenal siapa Allah, bahwa Allah adalah Allah yang penuh cinta kasih. Kasih-Nya tak terbatas. Ia mengasihi semua bangsa, termasuk di dalamnya orang-orang Niniwe. Melalui kisah Yunus ini, kita kembali diingatkan yang pertama, bahwa Allah tidak pernah merancang hal yang tidak baik untuk hidup kita. Kalau kadang apa yang diizinkan oleh Tuhan kepada kita terasa sulit dan tidak masuk di akal, percayalah bahwa penyertaannya tetap sempurna di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kasih Allah tak terbatas. Bukti kasih-Nya adalah ketika Ia di dalam pribadi Yesus Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Dan keselamatan itu diberi tidak hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk semua bangsa, termasuk di dalamnya saya dan saudara. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Allah yang penuh kasih dan penyayang, terima kasih untuk hari ini, di mana kami boleh mengawali hari kami oleh firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, yang terus mengingatkan kami betapa besar dan sangat amat besar cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Bukti cinta kasih Tuhan adalah ketika Tuhan tetap menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di kota Niniwe. Tuhan terkasih, hidup dan keberadaan kami di sepanjang hari ini kami hanya mau serahkan dan percayakan kepada Tuhan saja. Tuntun, pimpin, dan pelihara kami, agar hidup kami yang dituntun oleh Tuhan dapat senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami boleh melakukan segala tugas aktivitas kami dengan sebaik-baik mungkin, sehingga apa yang boleh kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.